Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita kembali lagi dalam mata kuliah bioinformatika pada materi metode rekonstruksi pohon filogenetik. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Dewinda Oktavia Rahayu sebagai pemateri pertama, kemudian ada Korina Sitorus Pane sebagai pemateri kedua, kemudian ada Rizka Rismawati sebagai pemateri ketiga, kemudian ada Anissa Alfatani Rahmawati sebagai pemateri keempat, dan ada saya sendiri Iis Sulastri sebagai pemateri kelima. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai konsep dan metode rekonstruksi pohon filogenetik akan dipaparkan oleh pemateri pertama. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep dan metode rekonstruksi pohon filogenetik. Nah, rekonstruksi filogenetik itu diciptakan oleh Haskell pada tahun 1866 dan diturunkan dari konsep silsilah. Istilah filogeni sendiri menggambarkan hubungan antar entitas seperti spesies, gen, atau genom yang sedemikian rupa untuk mencerminkan sejarah evolusioner mereka. Mengingat bahwa adanya asumsi kesamaan terukur antara organisme itu menunjukkan sejarah evolusi mereka yang sama dengan membandingkan fitur analog dari organisme kontemporer atau fosil, seperti ukuran paru atau urutan asam amino dari beberapa gen tertentu. Sehingga ahli filogenetik mencoba menyimpulkan jalur evolusi perubahan yang menghasilkan fitur ini, yaitu rekonstruksi filogenetik. Nah, pola hubungan dan jalur evolusi yang diungkapkan oleh analisis filogenetik ini paling sering digambarkan dalam bentuk pohon filogenetik. Lalu, apa sih pohon filogenetik itu? Bisa kita definisikan bahwa pohon filogenetik merupakan pernyataan tentang hubungan evolusi antara sekumpulan karakter homolog dari satu atau beberapa organisme. Homologi sendiri menurut Finch adalah hubungan dua karakter yang diturunkan, biasanya dengan divergensi dari satu karakter leluhur yang sama. Nah, karakter dapat berupa genik, yaitu urutan gen ataupun urutan protein, bisa juga karakter struktural yaitu morfologi atau fitur perilaku suatu organisme. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari pohon filogenetik. Seperti yang biasa kita lihat seperti itu ya. Nah, hubungan dan jalur evolusi yang diungkapkan oleh analisis filogenetik paling sering digambarkan dalam bentuk pohon filogenetik, di mana pola percabangan dan panjang cabangnya secara garis menggambarkan keterkaitan relatif dari berbagai spesies, individu, gen, atau entitas kepentingan lainnya yang sering disebut unit taksonomi operasional atau OTU yang digunakan untuk membangun pohon filogenetik. Seperti yang kita tahu, antara cabang-cabang di pohon filogenetik ini memang dia menggambarkan suatu keterkaitan dari spesies satu ke spesies yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya ada rekonstruksi filogenetik berbasis sequence, itu dapat dibagi menjadi 5 langkah utama. Yang pertama, memilih wilayah genom untuk dipelajari. Ini sangat penting sekali. Karena untuk membuat suatu pohon filogenetik, tentunya kita harus memilih wilayah genom mana sih yang ingin dipelajari dan ingin divisualisasikan sebagai pohon filogenetik. Yang kedua itu mengidentifikasi dan mengambil rangkaian sekuens homolog dari wilayah genom yang sama dari individu yang terkait. Selanjutnya, menyelaraskan nukleotida homolog atau situs asam amino dalam urutan. Lalu langkah keempat yaitu membangun pohon filogenetik yang terakhir barulah divisualisasikan ke dalam bentuk pohon filogenetik. Nah, penggunaan data makromolekul dalam rekonstruksi filogenetik. Selama bertahun-tahun yang lalu, itu pohon filogenetik dibangun berdasarkan perbandingan antara individu dengan karakter morfologi dan fisiologis, seperti contohnya morfologi tengkorak pada primata atau ketidakcocokan pada tumbuhan. Nah, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan ditemukannya
biologi molekuler, adanya kemajuan di bidang biologi molekuler dan teknologi, itu pengurutan telah menciptakan volume data urutan DNA dan protein yang meningkat secara eksponensial. Karena data makromolekul seperti itu yaitu DNA dan protein itu dapat diinterpretasikan sebagai string linier dari karakter multistate dengan 4 status yang mungkin untuk urutan DNA dan 20 status yang mungkin untuk urutan asam amino. Dan penggunaannya dalam rekonstruksi filogeni ini juga sangat mudah. Nah, di sini ada tujuan dari konstruksi pohon filogenetik, yaitu untuk menentukan seakurat mungkin hubungan evolusioner antara kelompok organisme, karena rangkaian data sequence yang berbeda dapat dibangun untuk menjawab berbagai jenis pertanyaan. Misalnya pertanyaannya adalah, apakah manusia dan simpanse ini memiliki nenek moyang yang lebih baru daripada yang dimiliki oleh gorila? Maksudnya, apakah simpanse dan manusia ini nenek moyangnya itu lebih awal dibandingkan dengan gorila? Atau juga bisa menantang hipotesis yang berbeda, misalnya simpanse adalah kerabat primata terdekat manusia itu benar atau tidak, itu bisa dijawab melalui konstruksi pohon filogenetik. Nah, sebelum memulai rekonstruksi filogeni, itu penting sekali untuk memikirkan secara tepat tentang pertanyaan biologi spesifik seperti yang tadi. Nah, selanjutnya ada metode yang digunakan dalam rekonstruksi filogenetik. Bahan awal untuk membangun setiap pohon filogenetik dari data urutan nukleotida atau asam amino adalah pengumpulan rangkaian urutan yang terkait secara evolusioner atau homolog. Namun, sebelum menggunakan urutan ini, untuk membangun pohon filogenetik, penting untuk memastikan bahwa setiap nukleotida atau asam amino di setiap urutan itu hanya membandingkan dengan nukleotida homolog yang sesuai dengan asam amino di urutan yang lainnya. Nah, adapun dua kriteria utama yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan metode pembangunan pohon filogenetik, yaitu ada jenis data yang digunakan sebagai input dan algoritma yang digunakan dalam perhitungan. Datanya sendiri dapat berupa data molekuler dan juga dapat berupa data jarak. Untuk data molekuler itu pada dasarnya adalah urutan yang selaras antara nukleotida ataupun asam amino. Sedangkan untuk data jarak adalah matriks ukuran jarak evolusioner antara setiap urutan pasangan dalam beberapa kesejajaran yang telah dihitung. Selanjutnya di sini ada pengelompokan metode rekonstruksi pohon filogenetik. Bisa dilihat untuk strategi rekonstruksinya itu ada metode pengklasteran dan juga ada kriteria pencarian optimal. Untuk jenis datanya di sini ada matriks jarak dan status karakter. Untuk matriks jarak UPGMA dan network joining itu termasuk ke dalam strategi rekonstruksi metode pengklasteran. Sedangkan untuk jenis data dari matriks jarak yang least square dan minimum evolution itu masuk ke strategi rekonstruksi kriteria pencarian optimal. Sedangkan untuk status karakter, dia semuanya masuk ke dalam strategi rekonstruksi yang kriteria pencarian optimal. Di situ ada maksimum parsimoni dan maksimum likelihood, lalu ada Bayesian. Nah, untuk strategi rekonstruksi ini, kedua strategi tersebut memiliki kemiripan dalam hal kriteria objektif, yakni jarak antar urutan baik secara keseluruhan ataupun antar situs. Namun demikian, adapun perbedaan dari kedua strategi rekonstruksi ini, yaitu terletak pada cara menghasilkan pohon filogenetik. Nah, untuk metode pengklasteran hanya menghasilkan sebuah pohon. Nah, metode berbasis pengklasteran ini hanya menghasilkan satu taksa dengan taksa yang lain, hingga pada akhirnya
Jadi hanya menghasilkan satu pohon saja. Untuk strategi rekonstruksi kriteria pencarian optimal, ini akan mencari sebuah pohon yang optimal dengan membandingkan antara satu pohon dengan pohon yang lainnya. Nah, untuk jenis data baik matriks jarak dan status karakter akan saya bahas secara singkat saja karena untuk lebih detailnya akan dipaparkan oleh pemateri-pemateri selanjutnya. Yang pertama ada metode berbasis karakter. Nah, metode berbasis karakter ini memanfaatkan semua informasi yang tersedia secara berurutan di setiap situs homolog. Nah, keuntungan umumnya dari metode ini adalah mereka memungkinkan penghitungan urutan leluhur, yaitu urutan pada simpul interior pohon, sehingga tidak ada kehilangan informasi. Mengapa? Karena metode ini beroperasi langsung pada data penyelarasan urutan berganda. Selanjutnya, itu ada maksimum parsimoni. Nah, maksimum parsimoni ini landasan teoritis dari metode ini adalah ide filosofis William Ockham bahwa hipotesis terbaik untuk menjelaskan suatu proses adalah hipotesis yang memerlukan sekumpulan asumsi terkecil, yaitu yang paling pelit adalah yang terbaik. Nah, parsimoni maksimum yang diterapkan pada bangunan pohon filogenetik melibatkan perhitungan jumlah minimum substitusi di semua lokasi untuk setiap topologi. Nah, untuk maksimum parsimoni ini, ketika beberapa hipotesis dengan tingkat kompleksitas yang berbeda diajukan untuk menjelaskan fenomena yang sama, maka seseorang harus memilih hipotesis yang paling sederhana. Karena prinsip ini mengusulkan bahwa pohon filogenetik yang paling dapat dipercaya itu yang pelit dan akan menjadi pohon yang memiliki jumlah terkecil dari perubahan evolusioner selama divergensi urutan yang diwakilinya. Nah, untuk maksimum likelihood, ini memungkinkan mengamati kumpulan data urutan tertentu untuk model substitusi tertentu dan dimaksimalkan untuk setiap topologi, dan topologi yang memberikan kemungkinan maksimum tertinggi maka akan dipilih sebagai pohon ML atau maksimum likelihood. Nah, untuk maksimum likelihood ini secara akurat akan merekonstruksi hubungan antara urutan yang telah dipisahkan untuk waktu yang lama atau urutan yang telah berkembang pesat atau mengalami mutasi, sehingga memerlukan metode yang mengoreksi beberapa peristiwa mutasi di lokasi yang sama. Sehingga untuk ML ini melakukan koreksi tersebut, sedangkan untuk MP tidak. Nah, untuk membuat koreksi ini, ML menggunakan metode evolusi urutan yang menggambarkan probabilitas relatif dari berbagai peristiwa evolusi. Jadi di maksimum likelihood ini dia bisa mengoreksi peristiwa mutasi yang terjadi. Selanjutnya ada Bayesian. Nah, si Bayesian ini, prinsip utama dari metode Bayesian adalah menyangkut istilah berupa probabilitas prior dan posterior. Nah, probabilitas prior merupakan probabilitas dari suatu hipotesis tanpa adanya dukungan dari data yang ada. Sedangkan probabilitas posterior merupakan probabilitas suatu hipotesis setelah diperbarui oleh adanya data yang terkait. Nah, berikutnya ada metode matriks jarak. Metode matriks jarak ini bergantung pada perhitungan jarak genetik antara setiap pasangan urutan dalam sebuah dataset dengan pohon filogenetik yang dibangun dari matriks jarak yang dihasilkan menggunakan algoritma pengelompokan. Nah, keuntungan utama dari metode ini adalah kecepatan komputasi mereka. Oleh sebab itu, metode ini tuh cocok untuk eksplorasi awal hubungan evolusioner antara urutan dalam kumpulan data. Selanjutnya ada UPGMA atau Unweighted Pair Group Method Using Arithmetic Average. Nah, ini merupakan metode pembangunan pohon paling sederhana berdasarkan algoritma pengelompokan yang paling sederhana, di mana batasan utama dari metode ini mengasumsikan
laju evolusi yang konstan dari urutan di semua cabang pohon, atau disebut juga asumsi jam molekuler. Nah, untuk NJ atau Neighbor Joining, yaitu metode yang pada dasarnya menerapkan prinsip minimum evolution pada setiap langkah dalam proses clustering. Nah, perbedaan antara UPGMA dan NJ adalah bahwa metode NJ ini tidak mengasumsikan keseragaman laju evolusi antar takso. Nah, metode NJ ini menggabungkan satu takson dengan takson lainnya ke dalam sebuah nekbor. Nah, pasangan taksa yang disebut nekbor ini jika keduanya terhubung ke dalam satu nodus internal yang sama. Jadi, kan untuk NJ ini dia menghubungkan satu takson dengan takson yang lainnya ke dalam sebuah nekbor. Apa sih nekbor itu? Nekbor itu adalah pasangan taksa. Dapat disebut nekbor itu jika keduanya terhubung ke dalam satu nodus internal yang sama. Selanjutnya ada ME atau minimum evolution. Nah, metode ini mendefinisikan pohon terbaik sebagai pohon yang memiliki panjang pohon terpendek, di mana nilai panjang pohon merupakan nilai total penjumlahan panjang cabang untuk seluruh cabang di dalam satu pohon. Nah, sedangkan LS atau least square, metode ini mencari dan mengevaluasi setiap pohon yang ditemukan untuk menentukan pohon yang paling optimal. Nah, kriteria pencarian optimal itu ada dua fase, yaitu yang pertama mengevaluasikan sebuah pohon menggunakan kriteria optimalitas tertentu yang telah didefinisikan, dan yang kedua mencari satu di antara sekian banyak kombinasi pohon untuk dievaluasi. Nah, metode ME dan LS ini memiliki fase kedua yang sama. Perbedaannya hanya pada fase pertama, yaitu pada metode LS, pohon terbaik terbaik didefinisikan sebagai dengan simpangan minimal jarak yang terhitung penjumlahan seluruh cabang pada pohon dengan yang terdapat dalam matriks. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya kita bahas yaitu metode matriks jarak atau distance matrix yang akan dibahas oleh saya, Kornastor Spane. Nah, metode matriks jarak ini merupakan kelompok metode yang merekonstruksikan pohon filogenetik berdasarkan jarak genetik antar pasangan taksa. Nah, pada distance matrix ini terdapat 4 metode, ada UPGMA, ada NJ, ada LS, dan ada ME. Yang pertama kita bahas ada UPGMA. UPGMA ini merupakan metode rekonstruksi pohon yang paling sederhana dan berbasis pengklasteran pertama. Metode ini pertama kali diciptakan untuk mengkonstruksikan dendrogram similaritas organisme berdasarkan ciri fenotipnya. Nah, bisa kita lihat di UPGMA ini ada original matrix dan ada original matrix yang berwarna dan tidak berwarna. Nah, jadi nilai yang sebenarnya kita pakai itu adalah yang warna hijau. Nah, 0 ini kenapa berubah? 0 ini akan selalu berbentuk diagonal, nilai 0 nih. Karena nilai 0 ini digunakan sebagai pembatas antara nilai inti yang kita pakai dengan nilai bayangannya atau cerminannya. Nah, karena kita menggunakan nilai intinya, kita menggunakan original matrix yang tidak berwarna ini. Nah, yang pertama itu kita tentuin jarak yang paling terkecilnya di sini. Nah, jarak paling terkecil di sini bisa kita lihat ada angka 4. 4-nya ada 2, ada di BC sama di BD. Nah, kita gunain yang di BC. Nah, caranya yang selanjutnya adalah kita jumlahkan nilai dari BC, karena kita akan menggunakan nilai terkecil BC, jadi kita jumlahkan nilai BC. BC yang pertama yang berwarna biru kita jumlahkan 10 ditambah 12, dibagi 2 itu hasilnya 11, maka kita taruh di ukuran matriksnya. Karena nilai BC-nya ini kita satukan jaraknya, maka BC ini tidak perlu dipisah dan hanya perlu satu baris saja BC. Kemudian nilai yang selanjutnya ada 4 dan 6, yang kalau kita tambahin itu 10 hasilnya dan dibagi 2 itu 5. Dan ada yang berwarna merah ini 14 ditambah 16 hasilnya itu 30, dibagi 2 15. Nah, pasti ada pertanyaan kayak kenapa yang nilai BC 4 yang
C-nya itu nggak ada nilainya itu nggak kita hitung, kan bisa kan 4 ditambah 0 dibagi 2. Nah, sepertinya tidak bisa menggunakan nilai yang tidak ada di kedua kotak tersebut. Karena kita mau menyatukan kedua kotak tersebut, maka kita harus menyatukan nilai dari dua kotak tersebut. Jadi kalau misalnya salah satu kotak yang nggak ada nilainya, maka tidak perlu dituliskan di current matrix-nya. Jadilah current matrix-nya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita mau menggabungkan BCD. Nah, kenapa sih nggak dari current matrix yang BC terus kita gabungin ke D? Analoginya sepertinya kalau misalnya kita make yang current matrix yang sebelumnya yang BC, kemudian kita tambahin D, itu kan nanti nilai dari BC yang udah digabungin itu kita ditambahin D dibagi 2 kan. Nah, itu kan salah kan sebenarnya kalau berdasarkan perhitungan matematika. Maka dari itu nilainya itu diulangin lagi dari original matrix perhitungannya. Dengan cara menghitung 10 ditambah 12 ditambah 8 dibagi 3. Hasilnya 10. Kita taruh di current matrix yang berwarna biru, dan selanjutnya current matrix yang berwarna merah itu nilainya dari 14 ditambah 16 ditambah 12 dibagi 3. Nah, ini yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu karena di sini kita harus memiliki dua, jadi pokoknya harus menghasilkan dua penggabungan. Nah, maka yang selanjutnya itu kita gabungkan adalah nilai dari AE. Tapi di sini kan nilai AE-nya itu nggak ada ya. Nilai AE-nya itu tidak bisa digabungkan karena nilainya tuh hanya ada 7 dari data yang mendatar. Data yang menurunnya tidak ada. Jadi kita melakukan perhitungan di BCD saja. Nah, karena kolomnya itu semakin sedikit, maka nilai BCD-nya ini ada 6 jumlahnya. Kalau tadi kan nilainya cuma 2, 3, kalau ini langsung 6. Karena kan di sini semakin berkurangnya kolomnya. Jadi kita tambahkan saja 10 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 12. Terus kita bagi 6. Hasilnya itu 12, maka kita taruh di current matrix-nya. Nah, hasilnya adalah pohon UPGMA itu seperti ini. Barangkali di sini ada yang lupa gitu, bukan lupa. Maksudnya barangkali di sini ada yang perlu penjelasan lebih. Nah, maka itu ditaruh di sini ada deskripsi dan ada original matrix-nya. Nah, bisa kita lihat kenapa sih jarak BC yang awal ini dari pohon ada BC ke B itu 2, BC ke C itu 2. Nah, tadi kan jarak BC itu kan 4 ya. Nah, BC ini dianggap sebagai nilai tengah. Nah, nilai tengah antara BC ke B dan BC ke C. Jadi jarak antara BC ke B itu 2, BC ke C itu 2. Sehingga menghasilkan nilai tengah yang 4 nilainya. Kemudian di sini ada jarak antara BC dan D. BC dan D itu kan nilainya 5. Tadi kita dapetin dari 4 ditambah 6 bagi 2. Nah, kalau dari BCD ke D-nya itu sendiri itu 2,5. Kalau dari BCD ke B-nya itu nilainya 2,5 dan BCD ke C itu nilainya 2,5. Maka jarak dari BCD ke BC ini adalah 0,5. Kemudian ada jarak antara A dan E. Itu 7, di mana jarak antara AE dan E itu 3,5 dan jarak antara AE dan A itu 3,5. AE adalah titik tengah didapatkan dari jarak yang tadi 3,5 tambah 3,5 itu sama dengan 7. Nah, maka dihasilkan pohon seperti ini, di mana dari akarnya yang tidak ada tulisan angka hurufnya itu ke jarak BCD itu nilainya 3,5 dan dari akar ke AE itu 2,5. Nah, UPGMA ini merupakan pengklasteran yang dilakukan terhadap kelompok dengan minimal 2 taksa. Metode ini mereduksi jumlah taksa dengan menggabungkan 2 atau lebih taksa menjadi 1 taksa komposit. Siklus pada tahap ini diulang hingga tersisa 2 taksa seperti yang tadi sudah kita praktekkan ya. Kemudian perlu diingat asumsi dari UPGMA ini. Jadi UPGMA ini bisa dilakukan jika kita tuh menganggap bahwa seluruh taksa tuh memiliki laju evolusi yang seragam.
Dan yang terakhir ini, UPGMA ini menghasilkan pohon berakar yang mengasumsikan adanya hipotesis molecular clock. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan UPGMA ini adalah UPGMA adalah metode paling sederhana untuk membangun pohon. Bisa kita rasakan ya bahwa pembuatannya itu cukup sederhana dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Kemudian ada menghasilkan pohon yang telah berakar, seperti yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa dari akar ke BCD itu jaraknya 3,5 itu adalah akarnya. Kemudian ada menghasilkan pohon ultrametrik. Kalau untuk kelemahannya sendiri ini mengasumsikan kecepatan evolusioner yang sama pada semua garis keturunan. Nah, kelemahan ini tergambar pada contoh ini. Nah, di sini tuh ada pohon yang benar sama UPGMA. Jadi pohon yang benar mah gambaran pohon yang seperti ini, kalau UPGMA seperti ini. Jadi dari penganggapan bahwa laju kecepatan evolusionernya itu sama untuk semuanya, maka penggunaan UPGMA ini dirasakan kurang tepat gitu. Kemudian ada NJ atau neckboard joining, menggunakan strategi pengklasteran dalam rekonstruksi pohon filogenetiknya. Saito dan Ney ini mengembangkan dan disempurnakan oleh Studier dan Kepler. Nah, metode ini menggabungkan satu takson dengan takson lain ke dalam sebuah neckboard. Nah, caranya itu kurang lebih sama, tapi di sini beda di nilai yang selanjutnya. Kalau misalnya kalau untuk original matrixnya itu sama. Nah, di bawah original matrix ini kan ada pohon A, B, C, D, yang dimana kita tuh jadi di neckboard join ini dianggapnya adalah bahwa jarak semuanya itu pertama kali adalah sama, tidak seperti yang sebelumnya sama. Kemudian kita tentukan nilai U. Nilai U ini kita dapatkan dari penjumlahan 0 ditambah 8 ditambah 4 tambah 6, yang dimana hasilnya untuk A itu ada 18. Kemudian kita tentukan lagi Ki. Ki itu kita dapatkan dari rumus yang seperti di contoh yang ada di PowerPoint. Nah, cara perhitungan Ki AB ini pertama adalah kita bisa lihat di original matrix yang nomor 1 itu kita lihat ada 2 nilai 8. Nilai 8 dari A dan B yang mendatar dan nilai 8 dari A dan B yang menurun. Nah, kita kalikan 2 karena ada 28. Kemudian kita kurangin dengan nilai U dari A dan B. Kemudian hasilnya kita taruh di tabel Ki. Yang selanjutnya itu kita cari dari AC, nilai AC. Nah, nilai AC ini kita cari, nanti hasilnya adalah kita bisa menentukan jarak antara A dan C. Seperti pada di sini. Kalau tadi kan kalau misal sebelumnya itu kan bentuknya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita sudah bisa membentuk seperti ini dari nilai AC ini. Nah, yang selanjutnya kita cari nilai dari ABC, dan dimana kita sudah memiliki pohon NJ seperti ini bentuknya. Nah, untuk kelebihannya sendiri dari NJ ini adalah cepat, tidak memerlukan data ultrametrik, mengizinkan koreksi untuk beberapa substitusi. Sedangkan untuk kelemahannya ini sendiri adalah informasinya berkurang, hanya memberikan satu pohon dan tidak membandingkan dengan pohon lain, serta pohon yang dihasilkan tergantung pada model penggunaan evolusi. Nah, perbedaan antara UPGMA dan NJ. Kalau UPGMA ini merekonstruksikan sebuah pohon dengan strategi peningkatan bertahap. Kalau NJ ini merekonstruksikan sebuah pohon dengan strategi penguraian pohon bintang atau star decomposition. Nah, bisa kita lihat juga di gambar sebelah kiri ini, di sini ada perbedaan antara formula yang digunakan oleh Dynstein matrix dan NJ. Serta yang paling terlihat adalah perbedaan pada bentuk pohonnya. Kalau UPGMA ini pohonnya itu memiliki akar-akarnya itu yang ini nih. Itu memiliki akar, sedangkan neckboard joining ini tidak memiliki akar. Metode selanjutnya adalah LS. Metode LS disebut juga metode Fitz-Margolius.
metode ini mencari dan mengevaluasi setiap pohon yang ditemukan untuk menentukan pohon yang paling optimal. Fase pada kriteria pencarian optimalnya ini ada mengevaluasi sebuah pohon menggunakan kriteria optimalis tertentu yang telah didefinisikan, di mana E merupakan simpangan antara kedua nilai jarak, T merupakan jumlah taksa, DIJ merupakan jarak antara dua taksa yang diperoleh dari matriks jarak, dan PIJ merupakan jarak antara dua taksa yang dihitung dari pohon atau jarak patristik. Dan langkah kedua dari fase kriteria pencarian optimal adalah mencari satu di antara sekian banyak kombinasi pohon untuk dievaluasi. Nah, yang terakhir ada ME atau minimum evolution. Nah, minimum evolution ini merupakan pohon terbaik sebagai pohon yang memiliki panjang pohon tree length terpendek. Jadi beda seperti yang sebelumnya, pohon terbaiknya itu. Kemudian fase pada kriteria pencarian ini, yang pertama itu ada mengevaluasi sebuah pohon menggunakan kriteria optimalis tertentu yang telah didefinisikan sebagai berikut, yang dimana S merupakan pohon ME dan BI merupakan panjang cabang untuk cabang ke I. Yang kedua itu ada mencari satu dari antara sekian banyak kombinasi pohon untuk dievaluasi. Jadi dari metode LS dan ME ini memiliki fase kriteria pada tahap 2 yang sama, tapi hanya dibedakan di fase kriteria pencarian optimal di yang pertamanya beda. Nah, jadi kesimpulan dari distance matrix ini adalah metode berbasis kriteria pencarian optimal seperti LS dan ME ini relatif lebih akurat dibandingkan metode berbasis pengklasteran karena mampu mengevaluasi lebih dari satu pohon. Jadi kalau yang metode UPGMA ataupun NJ itu kita hanya mengevaluasi satu pohon. Kalau misalnya di LS dan ME ini kan kita mencari pohon terbaik gitu dengan caranya masing-masing. Nah, kemudian ada proses evaluasi dari LS dan ME ini tidak efisien karena jumlah taksa yang besar akibat kombinasi pohon yang sangat banyak. Nah, karena kita mencari pohon optimal, maka akan memiliki jumlah taksa yang banyak, maka dirasakan bahwa LS dan ME ini tidak efisien. Nah, selanjutnya ada penggunaan satu buah nilai jarak antar pasangan taksa pada metode matriks jarak telah mempercepat proses komputasi secara keseluruhan. Jadi prosesnya ini lebih cepat karena caranya ini sederhana, masih tergolong sederhana distance matrix ini. Nah, yang kemudian yang selanjutnya ada reduksi seluruh urutan menjadi nilai jarak yang tunggal, juga turut menghilangkan informasi yang mungkin saja menjadi penanda penting di dalam rekonstruksi filogenetik. Jadi ini untuk metode UPGMA dan NJ yang dimana di dalamnya itu banyak sekali menghilangkan informasi. Jadi dia dirasa bahwa akan memiliki kehilangan penanda penting karena reduksi dari informasi tersebut. Yang keempat ada metode matriks jarak tidak dapat merekonstruksikan urutan leluhur sebagaimana yang mampu dilakukan oleh kelompok metode berbaris status karakter. Jadi distance matrix ini merupakan hanya sebuah pengenalan. Jadi sebenarnya distance matrix ini tidak digunakan lagi karena memang hasilnya yang kurang akurat. Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu status karakter akan dibahas oleh rekan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, akan dilanjutkan mengenai rekonstruksi pohon filogenetik menggunakan status karakter atau karakter state. Yang akan dijelaskan itu ada 3. Yang pertama ada maksimum parsimoni, yang kedua ada maksimum likelihood, dan yang ketiga ada Bayesian. Sebelum dibahas lebih lanjut, akan dibahas terlebih dahulu mengenai karakter state atau status karakter. Jadi, karakter ini adalah unit dasar yang digunakan untuk memformalkan hipotesis homologi untuk semua analisis filogenetik, yang berarti bahwa keputusan tentang bagaimana observasi diterjemahkan ke dalam karakter adalah yang terpenting dalam sistematika. Nah, hal ini jelas pentingnya karakter itu sebenarnya melampaui sistematika karena menjadi sentral dalam studi proses evolusi, fisiologi, dan cabang biologi apapun yang berkaitan dengan atribut organisme.
Kemudian, dalam sistematika, karakter adalah fitur organisme yang merupakan produk dari urutan ontogenetik atau sitogenetik dari fitur yang sudah ada sebelumnya, atau fitur organisme induk yang sudah ada sebelumnya. Nah, fitur tersebut muncul dalam evolusi ontogenetik atau sitogenetik. Kemudian, status karakter adalah bentuk alternatif dari karakter tertentu. Pada tingkat yang paling mendasar, variasi karakter, terutama variasi urutan molekul, dapat muncul dari mutasi titik, peristiwa penyisipan atau penghapusan, dan penataan ulang urutan yang relatif kecil. Kemudian, karakter yang lebih mendalam, yang seringkali lebih rumit, itu dapat muncul melalui duplikasi gen, kombinasi alel baru, perubahan latar belakang genetik, pleiotropi, epistasis, dan jalur perkembangan baru. Nah, kemudian di sini ada beberapa istilah. Ada holomorfologi, yaitu merupakan koleksi total karakter atau deskripsi lengkap dari organisme. Kemudian ada semaporon. Semaporon ini merupakan organisme pada tahap sejarah hidup tertentu, misalnya tahap larva dari serangga. Semaporon ini, jika ada semaporon yang sebanding, itu harus diperiksa dalam analisis filogenetik. Aturan ini sangat penting dengan karakter yang dipengaruhi perkembangan atau lingkungan karena tahapan riwayat hidup yang berbeda mungkin melibatkan modifikasi struktur yang sudah ada pada tahap sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut homologi. Homologi ini dibagi menjadi beberapa. Nah, sebelumnya, homologi ini menandakan struktur dan organ tubuh yang mempunyai hubungan evolusi. 3 kriteria homologi adalah kecocokan dalam posisi dan detail pada struktur organ, kecocokan dalam asal perkembangan tanpa adanya perubahan dari sifat plesimorf pada nenek moyang sampai kepada apomorf pada keturunannya. Kemudian, penentuan homologi dalam menyusun karakter merupakan aspek yang sangat penting. Nah, homologi ini dapat dihipotesiskan atas dasar kesamaan langsung atau kesamaan tidak langsung. Kemudian ada beberapa istilah dari homologi. Yang pertama itu ada plesiomorphic. Plesiomorphic ini merupakan kesamaan primitif. Kemudian ada apomorphic. Apomorphic ini kesamaan karena keturunan atau turunan. Dan yang ketiga ada homoplasi. Nah, homoplasi ini merupakan kesamaan yang bertentangan. Homoplasi adalah kesamaan yang tidak homolog, bukan karena kesamaan nenek moyang. Nah, homoplasi ini adalah hasil evolusi independen, yaitu ada konvergensi, paralelisme, dan pembalikan. Homoplasi dapat memberikan bukti yang menyesatkan tentang hubungan filogenetik jika salah diartikan sebagai homologi. Kemudian ada mengenai karakter dan status karakter. Nah, jadi organisme itu terdiri dari sekumpulan fitur. Nah, ketika organisme atau taksa berbeda sehubungan dengan suatu ciri, misalnya ada atau tidaknya atau basa nukleotida yang berbeda di situs tertentu secara berurutan. Nah, kondisi yang berbeda disebut keadaan karakter. Kumpulan status karakter sehubungan dengan fitur merupakan karakter. Kemudian, karakter ini bervariasi baik secara kontinu ataupun diskrit. Karakter diskrit dapat berupa biner, misalnya 0 atau 1, positif atau negatif, yes or no, present or absent. Atau multistate, misalnya merah atau kuning atau biru atau hijau. Atau 0 atau 1 atau 2 atau 3 dan lain sebagainya. Nah, beberapa karakter multistatus dapat dipecah menjadi beberapa status biner aditif. Beberapa jenis analisis dipengaruhi oleh apakah karakter tersebut biner atau multistate atau tidak. Karakter berkelanjutan sangat penting pada tingkat spesies dan populasi. Frekuensi alel, perbedaan panjang atau nomor bagian dan lain-lain. Secara umum, karakter kontinu sulit untuk ditangani dan dianalisis kladistik, tetapi lebih atau kurangnya diasumsikan dalam analisis fenetik. Kemudian metode berbasis karakter itu apa? Jadi metode berbasis karakter itu menggunakan urutan selaras secara langsung selama intervensi pohon. Nah, ini berhubungan dengan pohon filogenetik. Pohon filogenetik menunjukkan hubungan evolusi di antara berbagai spesies biologis atau entitas lain yang diyakini memiliki nenek moyang sama. Kemudian setiap nodenya nanti disebut unit taksonomi. Kemudian dalam pohon filogenetik, setiap node dengan keturunan merupakan nenek moyang terbaru dari keturunan. Nah, kemudian ada asumsi kesederhanaan berbasis karakter atau parsimoni berbasis parsimoni. Nah, di sini
Setiap taksa dijelaskan oleh sekumpulan karakter. Setiap karakter dapat berada di salah satu status berbeda, dan dalam satu langkah pembuatan tertentu diperbolehkan dalam status karakter. Nah, tujuan dari status karakter ini menemukan pohon evolusi yang menjelaskan status taksa dengan jumlah perubahan minimal. Karena sudah disinggung mengenai parsimoni, yang pertama akan dijelaskan adalah mengenai maksimum parsimoni. Nah, parsimoni atau metode minimum evolution pertama kali digunakan dalam filogenetik oleh Kamin and Sokal tahun 1965. Metode ini memprediksikan pohon evolusi atau evolutionary tree yang meminimalkan jumlah langkah yang dibutuhkan untuk menghasilkan variasi yang diamati dalam sekuen. Posisi ini akan menampilkan kolom vertikal dalam multiple sequence arrangement untuk masing-masing posisi yang disejajarkan. Pohon filogenetika membutuhkan perubahan evolusi dalam jumlah terkecil untuk menghasilkan pengamatan perubahan sekuen yang diidentifikasi. Analisis ini terus-menerus dilakukan terhadap masing-masing posisi dalam penjajaran sekuen. Akhirnya, pohon yang menghasilkan jumlah perubahan terkecil secara keseluruhan dihasilkan untuk semua posisi sekuen yang diidentifikasi. Metode ini berguna untuk sekuen yang mirip dan dalam jumlah yang sedikit. Algoritma yang digunakan tidak rumit tetapi dijamin untuk dapat menentukan pohon yang terbaik. Nah, asumsi sistematika filogenetik adalah bahwa gen ada dalam hierarki keterkaitan yang bertingkat, dan ini tercermin dalam distribusi hierarki karakter bersama dalam urutan. Pohon yang paling parsimonius dianggap paling tepat menggambarkan hubungan protein atau gen yang diturunkan dari nenek moyang yang sama. Menurut teori maksimum parsimoni, memiliki lebih sedikit perubahan untuk menjelaskan cara kelompok urutan berevolusi lebih disukai daripada penjelasan evolusi molekuler yang lebih rumit. Oleh karena itu, asumsi sistematika filogenetik adalah bahwa gen ada dalam hierarki keterkaitan yang bertingkat, dan ini tercermin dalam distribusi hierarki karakter bersama dalam urutan. Pohon yang paling parsimonius dianggap paling tepat menggambarkan hubungan protein atau gen yang diturunkan dari nenek moyang yang sama. Metode rekonstruksi filogeni yang paling awal dikembangkan menggunakan data morfologis organisme. Penerapan filosofis ini dalam rekonstruksi filogenetik molekuler dapat dilakukan dengan memandang mutasi sebagai asumsi. Dengan demikian, sebuah pohon filogenetik yang optimal menurut kaidah parsimoni merupakan pohon yang memerlukan jumlah substitusi yang paling sedikit untuk menjelaskan pengelompokan taksa yang ada. Dengan membatasi jumlah substitusi hanya pada situs-situs yang bersifat informatif, metode maksimum parsimoni dapat meminimalisasi substitusi lainnya yang berpotensi mengarah pada homoplasi yang tadi sudah dijelaskan. Adapun langkahnya itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi situs informatif. Menggunakan perangkat lunak Mega yang menyertakan opsi untuk melihat situs informatif yang parsimoni. Kemudian yang kedua yaitu ada bangun pohon. Bangun pohon, setiap pohon nantinya harus diberi nilai, dan pohon dengan nilai terendah dicari. Nah, ketika jumlah taksa yang wajar dievaluasi. Kemudian yang ketiga, hitung jumlah perubahan dan pilih pohon atau pohon terpendek. Analisis kesederhanaan atau analisis parsimoni ini mengasumsikan bahwa karakter tidak bergantung satu sama lain berdasarkan panjangnya. Nah, kemudian dari sini yang bagian A ini banyak kolom residu selaras informatif untuk analisis parsimoni. Nah, namun kolom dengan residu yang sebelumnya dikonversi yang terisi itu setidaknya terdapat 2 residu yang berbeda yang muncul setidaknya 2 kali. Nah, jadi yang tidak terisi itu tidak informatif. Nah, kemudian penyelarasan 13 protein globin ini dilihat dari perangkat lunak Mega. Kemudian yang B-nya yaitu ini merupakan contoh 4 residu asam amino dari 5 spesies berbeda yang diambil dari sini. Dan yang terakhir yang ini merupakan sebuah artefak yang disebut tarikan bercabang panjang. Kadang-kadang terjadi pada kesimpulan filogenetik. Nah, pendekatan parsimoni mungkin akan sangat rentan gitu. Dalam rekonstruksi filogenetik, sekuens protein atau DNA yang panjang menunjukkan jumlah substitusi yang terjadi di antara 2 taksa.
Jadi, algoritme parsimoni mengasumsikan bahwa semua taksa berevolusi pada kecepatan yang sama dan bahwa semua karakter memberikan jumlah informasi yang sama. Tarikan cabang panjang adalah fenomena di mana taksa yang berkembang pesat ditempatkan bersama pada pohon, bukan karena mereka berkerabat dekat, tetapi secara artefak karena keduanya memiliki banyak mutasi. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ada maksimum likelihood, merupakan rekonstruksi sebuah hipotesis untuk menjelaskan data yang teramati. Dalam hal ini, hipotesisnya merupakan sebuah pohon filogenetik dengan panjang cabang yang diestimasi menggunakan model substitusi tertentu. Sedangkan datanya adalah jajaran urutan. Dengan demikian, metode maksimum likelihood ini merupakan metode probabilistik yang mengalkulasi besar peluang likelihood dari sebuah pohon filogenetik untuk menjelaskan data jajaran urutan yang ada. Dalam prosesnya, pohon maksimum likelihood dicari dengan cara membandingkan nilai likelihood pohon atau tree likelihood antara satu pohon dengan pohon lainnya. Pendekatan maksimum likelihood ini dirancang untuk menentukan topologi pohon dan panjang cabang yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menghasilkan kumpulan data yang diamati. Kemungkinan nanti dihitung untuk setiap residu dalam satu penyelarasan, termasuk beberapa model proses substitusi nukleotida atau asam amino. Pada maksimum likelihood ini merupakan pendekatan yang dirancang untuk menentukan topologi pohon dan panjang cabang yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menghasilkan kumpulan data yang diamati. Kemudian kemungkinan itu dihitung untuk setiap residu dalam satu penyelarasan, termasuk beberapa model proses substitusi nukleotida atau asam amino. Ini salah satu metode yang paling intensif secara komputasi tetapi paling fleksibel tersedia menurut Felsenstein tahun 1981. Nah, di sini disebutkan program triphasal. Metode maksimum likelihood dapat diukur secara komputasi, diimplementasikan dalam program yang ini, program triphasal. Kemudian program ini memungkinkan untuk menentukan berbagai model nukleotida atau substitusi asam amino dan heterogenitas laju. Misalnya di sini distribusi R ada 3 langkah. Langkah pertama, triphasal mengurangi masalah rekonstruksi pohon menjadi serangkaian kuartet urutan. Pada langkah kedua disebut langkah kuartet puzzling. Sekelompok besar pohon perantara diperoleh. Kemudian program dimulai dengan satu pohon kuartet. Nah, puzzling ini berfungsi untuk memungkinkan perkiraan dukungan untuk setiap cabang internal pohon yang dibangun. Perkiraan seperti itu tidak tersedia untuk pohon berbasis jarak ataupun parsimoni. Jadi hanya ada pada likelihood. Kemudian pada langkah ketiga, program menghasilkan pohon konsensus mayoritas. Nah, panjang cabang dan nilai kemungkinan maksimum nantinya akan diperkirakan. Program triphasal juga memungkinkan sebuah opsi yang disebut pemetaan kemungkinan yang menggambarkan dukungan dari cabang internal serta cara untuk memvisualisasikan konten filogenetik dari beberapa urutan penyelarasan. Nah, itu kemudian selanjutnya mengenai Bayesian. Metode Bayesian. Jadi Bayesian ini atau inferensi bias adalah pendekatan statistik untuk memodelkan ketidakpastian dalam model yang kompleks. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu bisa dilihat PR3 data, PR data 3 dikali PR3 per PR data. Nah, estimasi Bayesian tentang filogeni difokuskan pada kuantitas yang disebut probabilitas posterior pohon atau ini PR. Nah, ini dibaca sebagai probabilitas mengamati pohon yang diberikan data. Untuk pohon tertentu, probabilitas posterior adalah probabilitas bahwa pohon itu benar. Kemudian di sini berdasarkan persamaan penyebutan PR data ini, ada yang disebut PR data, merupakan konstanta normalisasi untuk semua pohon yang memungkinkan. Kemudian pengambilannya terdiri dari probabilitas prior dari suatu pohon filogeni dari PR3 dan kemungkinan atau dari probabilitas data dan pohon. Nah, istilah-istilah ini mempresentasikan ciri khas dari inferensi Bayesian tentang filogeni. Pengguna menentukan distribusi probabilitas pohon sebelumnya meskipun diperbolehkan untuk semua pohon yang mungkin diberi bobot yang sama. Nah, prinsip utama yang Bayesian ini menyangkut istilah probabilitas prior.
Tadi sudah disebutkan, jadi probabilitas prior ini merupakan probabilitas dari suatu hipotesis tanpa adanya dukungan dari data yang ada. Kemudian yang kedua ada probabilitas posterior. Probabilitas posterior adalah suatu hipotesis setelah diperbarui oleh adanya data terkait. Walaupun terlihat serupa, metode Bayesian ini lebih akurat dan efisien dibandingkan dengan metode likelihood dan juga parsimoni. Nah, kenapa? Yang pertama karena metode Bayesian menggunakan algoritma Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. Nah, yang menghitung rasio probabilitas antara hipotesis pohon yang satu dengan yang lain yang membuatnya lebih efisien dibandingkan dengan metode maksimum likelihood. Kedua, yaitu metode Bayesian menyampel beberapa pohon posterior dan memetakan distribusi parameternya secara statistik dibandingkan dengan mencari sebuah pohon di maksimum likelihood tunggal. Nah, ada tahap algoritma MCMC. Mohon maaf, ini seharusnya MCMC. Nah, yang pertama itu merekonstruksi pohon dengan parameter yang sesuai dengan probabilitas prior yang diberikan dan mengestimasi nilai likelihood-nya. Kemudian tahap kedua itu ada sedikit perubahan yang dilakukan terhadap prior tersebut, kemudian menghasilkan sebuah pohon baru yang nilai likelihood-nya juga nanti akan diestimasi. Nah, kedua pohon tersebut kemudian akan dibandingkan untuk menghitung nilai rasio likelihood. Apabila pohon yang baru memiliki likelihood yang lebih tinggi dibanding pohon sebelumnya, rasionya misalnya lebih dari 1, maka pohon yang baru digunakan sebagai pohon awalan. Namun, jika terjadi sebaliknya rasionya kurang dari 1, maka pohon yang baru akan diterima berdasarkan probabilitas tertentu. Nah, dengan cara ini, algoritma MCMC dapat mencapai pohon posterior dengan likelihood yang tinggi secara efisien. Selain daripada itu, algoritma MCMC juga dapat langsung menghasilkan pohon konsensus dari sekelompok pohon posterior yang sama-sama memiliki likelihood yang tinggi. Baik, itu saja pemaparan mengenai karakter state. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah metode pembuatan dataset urutan. Akan tetapi mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak menemukan referensi yang sesuai. Akan tetapi saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai dataset. Nah, dataset merupakan kumpulan data di mana semua data urutan molekul digunakan dari data ini. Nah, contohnya ialah filogeni dari rumput, di mana dataset rumput ini itu telah disediakan oleh GPWG. Nah, atau Grass Phylogeny Working Group. Nah, adapun untuk contoh untuk sekuensnya itu tersedia di list seperti gambar di sini. Di sini merupakan sekuens yang tersedia untuk analisis pertaksa POASE di dataset POASE seperti itu. Yang selanjutnya ialah evaluasi pohon filogenetik. Terdapat dua pertanyaan, yaitu seandal apa pohon filogenetik yang dihasilkan, lalu apakah pohon filogenetik tersebut lebih baik dibandingkan dengan pohon lainnya. Nah, maka dari itu teknik statistik standar untuk menentukan validitas pohon melibatkan pengambilan sampel ulang data kita untuk melihat seberapa kuat pohon tersebut. Nah, ada dua cara nih. Yang pertama ialah bootstrapping, yaitu mengubah model, yaitu resampling dengan penggantian untuk membuat kumpulan data atau dataset yang baru. Nah, caranya itu yang pertama dengan secara ringkasnya, pilih n karakter dari set, mungkin dengan menduplikasi beberapa atau dengan menghilangkan yang lainnya. Lalu secara konseptual, bootstrapping ini mensimulasikan ketahanan untuk mengumpulkan lebih banyak data. Nah, sedangkan selanjutnya yang kedua ialah ada jackknifing. Jackknifing adalah subsampling, yaitu tanpa penggantian untuk membuat kumpulan data yang lebih kecil. Adapun ringkasan caranya, yang pertama ialah dengan memilih n karakter dari set, yaitu dengan menghilangkan beberapa. Lalu secara konseptual jackknifing itu mensimulasikan ketahanan karena mengumpulkan lebih sedikit data. Nah, yang pertama
bootstrapping. Nah, bootstrapping merupakan uji statistik untuk menguji kehandalan suatu metode rekonstruksi pohon. Nah, pengujiannya dilakukan dengan cara merekonstruksi ulang pohon filogenetik dari jajaran urutan yang disampel ulang dengan sedikit modifikasi. Adapun tujuannya itu untuk mengestimasi tingkat keyakinan dari seluruh pohon filogenetik. Nah, untuk bootstrapping ini itu terdapat dua macam. Yang pertama ialah ada bootstrapping non-parametrik dan bootstrapping parametrik. Nah, di sini bagaimana kita benar-benar sure gitu, benar tentang nilai dari pohon ini. Nah, dalam praktiknya, pohon dengan skor kriteria tertinggi itu ditampilkan dan nilai bootstrap ditampilkan untuk setiap node. Nah, node yang ini. Nah, nilai-nilai ini itu biasanya menunjukkan jumlah dari 100 bootstrap yang cabangnya sama di pohon terbaik. Nah, dalam praktiknya yang kita lakukan adalah dengan mengambil sampel ulang. Kan tadi kan diduplikasi, jadi mengambil sampel ulang data berkali-kali dengan pohon yang berbeda. Nah, pohon yang merupakan skor kriteria tertinggi ditampilkan dengan pendekatan berbasis model parsimoni yang kita lakukan saat ini itu disebut dengan nilai bootstrap untuk setiap node. Nah, jadi di sini kita mendapat 5 taksi nih, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, dalam hal ini direpresentasikan di sini adalah kita melakukan 100 bootstrap. Nah, contohnya di sini. Jadi kita mengambil pohon yang telah kita buat, lalu mengambil sampel kembali dari data kita. Nah, terus kita bootstrap gitu, kita replikasi 100. Nah, dan 98 ini tuh 98 dari 100 pohon kita memiliki bahwa yang A yang ini itu merupakan kelompok luar untuk yang lainnya gitu, kelompok luar dari B, C, D, dan E, seperti itu. Jadi ketika kita melihat pohon filogenik kita, kita yakin bahwa bagian pohon ini itu tepat karena 98% ketika kita bootstrap itu bahwa A merupakan kelompok luar. Nah, di sini yang selanjutnya, di sini 98 ini itu untuk beberapa waktu kita 98 ini itu ketika kita bootstrap. Nah, ketiga ini itu yang B, yang C, dan yang D ini itu selalu bersama-sama gitu seperti ini. Nah, jika kita berpikir tentang node ini yang 67, nah di sini itu karena taksa B dan yang C ini itu lebih dekat satu sama lain daripada yang D. Nah, dan 98% dari waktu itu menjadi C dan D, itu artinya dari sepertiga dari waktu kita bootstrap itu mendapatkan pohon seperti ini gitu. Nah, pohon yang seperti ini. Nah, di mana B, C, D ini itu masih kerabat dekat. Nah, tetapi sebenarnya kan 31 kali waktu kita melakukan pengulangan dari 98 itu kita tidak kita tidak mendapatkan yang B dan C ini itu paling dekat gitu. Dan memiliki C dan D. Nah, jadi di sini tuh ada C dan D atau B dan D. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita melihat ke filogeni ini, kita yakin gitu bahwa bagian ini itu nah, di sini. Nah, tetapi kita kurang yakin benar karena 2/3 kemungkinan B dan C-nya ini itu
kerabat dekat, sedangkan yang sepertiganya terjadi kemungkinan yang lain seperti itu. Tetapi kita yakin bahwa B, C, dan D ini itu semuanya lebih dekat satu sama lain daripada yang A dan yang E. Nah, jadi kita tidak pernah berpikir gitu bahwa kita memiliki pohon yang benar, pohon yang sempurna. Nah, seperti itu. Tetapi kita melihat dengan mewakili sebuah pohon dan kemudian kita memiliki nomor-nomor bootstrap seperti ini untuk menunjukkan gitu seberapa yakin kita pada bagian tertentu node ini itu dari pohon tersebut, seperti itu. Nah, tadi kan telah dijelaskan bahwa terdapat dua bootstrap. Yang pertama ialah bootstrapping non-parametrik. Nah, bootstrapping non-parametrik ini itu merupakan pengujian yang paling umum dilakukan terhadap sebuah pohon filogenetik yang telah direkonstruksi. Nah, secara teknis, uji bootstrap non-parametrik ini itu menyampel sebuah situs di dalam jajaran urutan awal untuk dibuat menjadi dataset replikasi bootstrap. Nah, secara teknis tadi sudah disebutkan. Nah, jadi selama proses penyampelan berlangsung, terdapat situs dari jajaran awal yang disampel itu seperti tadi, lebih dari sekali, bahkan ada yang tidak disampel sama sekali, seperti itu. Nah, replikasi dari bootstrap yang dihasilkan memiliki panjang yang sama seperti pada data jajaran awal. Nah, selanjutnya pohon filogenetiknya itu direkonstruksi berdasarkan setiap sampel bootstrap tersebut. Nah, untuk memperoleh distribusi yang representatif, proses bootstrap itu umumnya menggunakan 100 sampel bootstrap. Nah, setiap pohon bootstrap yang dihasilkan dapat memiliki derajat variasi tertentu dengan pohon yang direkonstruksi dengan data asli yang kita dapat gitu. Nah, keandalan dari sebuah pohon filogenetik diukur dari konsistensi pola percabangannya gitu dari setiap cabangnya. Nah, dengan demikian seluruh pohon bootstrap ini itu akan dibandingkan terhadap pohon asli untuk dihitung tingkat keandalan dari setiap cabang di pohon filogenetiknya, seperti itu. Yang selanjutnya ialah bootstrapping parametrik. Nah, bootstrapping parametrik itu menghasilkan di sisi lainnya itu menghasilkan sampel bootstrap yang distribusi situsnya dimodelkan menggunakan model substitusi tertentu. Nah, menurut sumber itu contohnya adalah bootstrapping parametrik di bawah model substitusi JC69 akan menghasilkan sampel bootstrap dengan distribusi yang setara antar keempat jenis nukleotida pada setiap faksanya. Nah, terus teknik bootstrap ini itu baik non-parametrik ataupun parametrik merupakan hanya gitu pengujian konsistensi dan stabilitas dari setiap percabangan pada pohon filogenetik dan tidak mengindikasikan tingkat kebenaran dari sebuah pohon. Nah, selanjutnya ialah jackknifing. Teknik penyampelan sampel alternatif selain dari bootstrapping disebut dengan jackknifing. Nah, dalam prosesnya jackknifing ini itu menghilangkan setengah dari dataset asli secara acak, menghasilkan dataset replikasi dengan panjang yang hanya setengahnya. Tidak adanya duplikasi. Tadi kan telah dijelaskan di awal bahwa bootstrap adanya replacement, sedangkan kalau di jackknifing itu tidak ada duplikasi situs gitu selama membuat replikasi jackknifing. Nah, jadi sama halnya seperti teknik
bootstrapping, setiap dataset replikasi ini itu digunakan untuk menghasilkan pohon filogenetik yang kemudian presentasi konsistensi percabangannya dibandingkan terhadap dengan pohon yang asli, seperti itu. Nah, tidak adanya duplikasi situs selama proses membuat replikasi Jeknifing ini itu cenderung lebih konservatif terhadap kandungan informasi di dalam data. Seperti itu. Nah, rekonstruksi filogeni juga lebih efisien karena hanya menggunakan 50% dari data asli. Akan tetapi, teknik ini itu dapat berdampak serius terhadap akurasi pohon yang dihasilkan. Karena apabila situs-situs yang pentingnya dihilangkan. Dan yang terakhir ialah ada uji Kishino Hasegawa dan Shimoidara Hasegawa. Nah, selain dari konsistensi percabangan, keandalan sebuah pohon filogenetik itu juga dapat dilakukan dengan membandingkan dengan pohon alternatif gitu. Untuk menjawab apakah seperti pertanyaan di awal, apakah pohon yang satu lebih baik secara signifikan terhadap pohon yang lain, seperti itu. Nah, kriteria ini di sini itu bergantung pada kriteria optimal metode rekonstruksi pohon yang digunakan. Contohnya, dalam metode ML, maksimum likelihood yang merupakan sub dari metode situs karakter. Nah, jadi dalam metode ML, pohon yang lebih baik itu merupakan pohon yang memiliki nilai likelihood-nya yang lebih tinggi. Nah, uji KH ini merupakan uji statistik untuk membandingkan dua kandidat pohon dalam konteks likelihood, seperti itu. Nah, dalam penerapannya, uji KH ini itu rentan terhadap bias seleksi. Saya juga belum memahami betul maksud dari bias seleksi seperti itu. Nah, mengapa hal ini itu dikarenakan dalam metode rekonstruksi pohon seperti itu. Jadi pohon alternatif yang akan dibandingkan diambil dari hasil pertukaran cabang dari pohon awal. Nah, selanjutnya, masalah bias seleksi tadi itu dalam Kishino Hasegawa dapat diatasi dengan Shimoidara Hasegawa atau SH. Nah, kedua uji tersebut menggunakan hipotesis awalan bahwa seluruh pohon memiliki nilai likelihood yang setara satu dengan yang lainnya. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai program filogenetik. Setelah mendapatkan gambaran bahwa rekonstruksi pohon filogenetik merupakan sebuah proses yang terdiri atas banyak tahapan, hingga saat ini terdapat banyak sekali program yang terkait yang dikembangkan di dalam rekonstruksi filogeni ini. Beberapa program cukup komprehensif untuk dapat menjajarkan urutan, merekonstruksi pohon, hingga melakukan pengujian statistik. Beberapa program lainnya hanya dikembangkan secara spesifik untuk pengujian tertentu saja. Kebanyakan dari program ini membutuhkan pengetahuan filogenetik secara teoritis agar bisa difungsikan secara optimal. Nah, beberapa program filogenetik yang paling umum digunakan, yang pertama yaitu ada PhilIP atau Phylogeny Inference Package. Program ini merupakan salah satu program rekonstruksi filogenetik generasi awal yang dikembangkan dan dapat diunduh pada link sebagai berikut. Program ini menyediakan menu rekonstruksi pohon yang komprehensif yang diantaranya mencangkup metode matriks jarak, parsimoni, serta likelihood, baik untuk dataset urutan DNA atau protein. Dari ketiga jenis rekonstruksi tersebut juga dapat digabungkan dengan analisis bootstrap dan konsensus antar pohon. PhilIP dioperasikan secara command line dengan perintah yang relatif sederhana. Pengguna hanya perlu memastikan kecocokan antara jenis file masukan dengan menu analisis yang digunakan. Selanjutnya ada program Mega.
merupakan program rekonstruksi dan analisis pohon filogenetik yang komprehensif karena menyediakan berbagai menu analisis seperti penjajaran urutan banyak, rekonstruksi pohon, pemilihan model evolusi, analisis jam molekuler, dan lainnya. Program ini tersedia untuk sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. Metode yang digunakan dalam Mega diantaranya yaitu yang pertama, the neighbor joining method atau metode penggabungan tetangga, yang merupakan salah satu metode jarak yang paling efisien dalam memulihkan topologi yang benar yang diusulkan oleh Saitow dan Ney. Studi empiris juga menunjukkan bahwa metode mereka umumnya menghasilkan pohon yang masuk akal. Kemudian yang kedua yaitu ada the unweighted pair group method atau metode kelompok berpasangan tidak tertimbang. Metode ini termasuk ke dalam metode yang terdapat di Mega dengan sarana aritmatika. Metode ini dimasukkan karena kesederhanaan dan kegunaan dalam keadaan tertentu. Kedua metode ini merupakan termasuk ke dalam metode jarak. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada maksimum parsimony method atau metode parsimoni maksimum. Metode ini merupakan metode yang termasuk ke dalam kelompok metode karakter distrik. Metode ini juga merupakan metode algoritma untuk data molekuler dan algoritma ini tampaknya cukup efisien dalam mendapatkan pohon parsimoni maksimum. Versi terkini dari Mega adalah versi 7 yang mencangkup beberapa pembaharuan seperti peningkatan skalabilitas analisis urutan, rekonstruksi time tree, dan prediksi duplikasi gen. Penyajian menu dan hasil analisis dalam bentuk visual juga memudahkan interaksi dengan pengguna dalam menginterpretasi file keluaran yang dihasilkan. Program selanjutnya yaitu ada Mr. Bayes. Program ini merupakan program yang dikembangkan untuk rekonstruksi dan analisis pohon filogenetik menggunakan metode Bayesian. Program ini berbasis command line yang dapat dioperasikan melalui Windows, Mac, atau Linux. Dalam menjalankan analisisnya, Mr. Bayes menggunakan prosedur MCMC atau Markov Chain Monte Carlo untuk memprediksi distribusi posterior pohon filogenetik. Adapun fitur dalam program Mr. Bayes meliputi antarmuka baris perintah umum di seluruh sistem operasi Macintosh, Windows, dan Unix. Kemudian ada analisis nukleotida asam amino, situs retriksi, dan data morfologi. Dan juga ada fitur integrasi penuh dari algoritma Bayes untuk menggabungkan multispesies. Selanjutnya ada program Phylogeny FR. Program ini merupakan salah satu program web server yang dikembangkan untuk memberikan layanan identifikasi urutan homolog, beberapa kesejajarannya, rekonstruksi filogenetik, dan representasi grafis dari pohon yang disimpulkan. Program Phylogeny FR secara transparan merangkai program untuk melakukan tugas-tugas ini secara otomatis. Ini terutama dirancang untuk ahli biologi yang tidak memiliki pengalaman dalam filogeni, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan spesialis. Sesuai dengan peruntukannya, rekonstruksi filogenetik dalam program ini sudah dibuat dalam bentuk pipeline, mulai dari penjajaran urutan banyak, perhitungan jarak evolusi, hingga rekonstruksi pohon itu sendiri. Inti dari sistem ini terletak pada pipa yang memungkinkan pohon filogenetik dibangun sekaligus dari sekumpulan urutan. Pipeline ini terdiri dari serangkaian modul Perl yang membungkus berbagai program perangkat lunak eksternal yang dapat dijalankan melalui 3 mode, yaitu untuk membuat persimpangan antara program utama atau kompatibilitas format, yang kedua untuk mengeluarkan hasil dalam beberapa format, misalnya PNG atau PDF, yang ketiga yaitu untuk mengatur ulang dan memodifikasi pohon, misalnya retrieve from Philip digunakan untuk root pohon dengan metode titik tengah atau menggunakan outgroup. Nah, kemudian pada slide ini merupakan tampilan dari web atau program Phylogeny FR. Bisa dicari melalui link www.phylogeny.fr/index.cgi. Nah, kemudian jika kita scroll ke bawah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, pada Phylogeny FR,
ini menawarkan 3 mode utama, yaitu one click, advance, dan a la carte, seperti yang terlihat pada gambar. Untuk yang pertama, yaitu ada mode one click. Mode one click yang menargetkan non-spesialis dan menyediakan program rantai pipa atau pipeline yang siap digunakan dengan akurasi dan kecepatan yang diakui. Untuk muscle, untuk beberapa peralatan atau alignment, kemudian PyML untuk pembangunan pohon, dan 3Dyne untuk rendering pohon. Semua parameter diatur agar sesuai dengan sebagian besar studi, dan pengguna hanya perlu memberikan urutan atau sequence input mereka untuk mendapatkan pohon yang siap dicetak. Jika kita mengklik one click pada tampilan sebelumnya, maka akan tampil yaitu seperti pada gambar. Nah, kotak bagian atas kita bisa mengisinya dengan nama apapun, bisa sesuai dengan nama apa yang akan kita analisis. Ini opsional. Nah, kemudian pada kotak yang besar, kita bisa mengcopy sequence DNA yang akan direkonstruksi atau dengan mengupload filenya pada tombol Choose File. Rangkaian urutan yang diinput adalah dalam format FASTA, IMBL, atau Nexus. Kemudian cukup klik Submit pada bagian akhir. Selanjutnya ada mode Advance. Nah, mode Advance ini menggunakan pipeline yang sama tetapi memungkinkan parameter setiap program disesuaikan oleh pengguna. Untuk tampilannya ini yaitu seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga yaitu ada mode a la carte. Mode ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas dan kecanggihan karena pengguna dapat membangun jalur pipa atau pipeline mereka sendiri dengan memilih dan mengatur langkah-langkah yang diperlukan dari banyak pilihan alat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Nah, gambar ini merupakan tampilan dari mode a la carte. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.